Good morning, everyone. Welcome to our macroeconomy class. Okay, today I'm going to talk about these 7 characters, which we have our own main character here, which is GDP, and then Y or output, and then deflator, and then GDP nominal, and then GDP real, price, and last in inflation. And here we have our first very own formula, which is GDP deflator. Okay, first I'm going to answer our last week's question. Which one would you prefer, GDP or GNP? So, why I wasn't asking you about which one is better? Because no one is better. Both GDP and GNP is good for our economics measurement. Jadi, GDP dan GNP dua-duanya adalah variabel sangat penting bagi penghitungan perekonomian kita. Tidak ada salah satu dari keduanya yang lebih baik daripada satu sama lain. Makanya mengapa yang saya tanyakan adalah mana yang kira-kira kalian pilih untuk menurut kalian lebih tepat menggambarkan perekonomian, apakah GDP atau GNP? Beberapa memilih GDP dan yang lain memilih GNP. Jadi begini, jika yang kita ingin tergantung objektif kita apa, tergantung tujuan kita menghitung perekonomian apa. Jika yang kita inginkan adalah melihat seberapa aktif sih negara kita ini di dalam perekonomiannya, aktif itu maksudnya seberapa sering ada transfer barang dan jasa, seberapa hidupkah aktivitas ekonomi di suatu negara, maka yang kita pilih adalah GDP. Tapi jika kita ingin melihat benar-benar pendapatan rakyat Indonesia total murni itu berapa, maka yang kita pilih adalah GNP. Dan most countries dan most economies use GDP as a measurement. Jadi kebanyakan negara dan kebanyakan ekonom menggunakan GDP ini sebagai variabel penghitung tingkat perekonomian. Mengapa? Karena menurut mereka GDP ini lebih tepat digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi di suatu negara. Karena yang menjadi concern mereka itu adalah seberapa aktif negara kita menjalankan perekonomiannya, terlepas dari apakah sebetulnya banyak WNA yang ada di negara kita. Yang penting, jika sebuah negara itu aktif mengelola perekonomian, dianggap negara tersebut adalah negara yang sehat. So, last week we already talked about Y as output, or as national income, or as aggregate expenditure, or aggregate demand, or aggregate supply. And this week we are going to talk about this variable, which is deflator. So, what is deflator? Jadi, setelah minggu lalu kita membahas mengenai Y sebagai output, atau AS, atau AD, atau AE, sekarang kita akan membahas deflator. Jadi deflator ini sebetulnya adalah rasio antara GDP nominal dibandingkan dengan GDP real. Atau kalau misalnya arti secara definisi ya, deflator ini adalah variabel yang menggambarkan perubahan tingkat harga dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Karena kan kemarin Y itu ya, atau GDP itu kan adalah sebuah jumlah keseluruhan dari semua barang dan jasa yang diproduksi di perekonomian. Nah, deflator ini adalah perubahan tingkat harganya. Di sini kita memiliki dua variabel baru, yaitu GDP nominal dan kemudian GDP real. Nah, bedanya apa GDP nominal dengan GDP real ini? Jadi, beda kedua hal ini adalah jika GDP nominal itu di dalamnya ada perubahan tingkat harga, tetapi GDP real tidak. Maksudnya apa? Misal gini, ketika kita ingin menghitung GDP nominal tahun 2019 katakanlah, karena 2020 belum berakhir ya, kita ingin menghitung GDP nominal tahun 2019, kita menggunakan harga di tahun tersebut. Jadi kalau misalnya jumlah seluruh barang dan jasa, telur, mobil, kain, baju, semua barang yang diproduksi di perekonomian, kita jumlahkan harganya. Kita jumlahkan pendapatan dari penjualan tersebut, kemudian menggunakan harga tahun 2019. Kemudian jika kita ingin menghitung GDP tahun 2018, maka kita menggunakan harga barang tersebut di tahun 2018. Jika kita ingin menghitung GDP tahun 2017, kita menggunakan harga tahun 2017, dan seterusnya. Sedangkan ketika kita ingin membahas mengenai GDP real,
tahun 2019 itu yang kita gunakan bukan harga tahun 2019, tapi harga tahun dasar. Tahun dasar itu misalnya tahun yang sudah kita sepakati sebagai base year, jadi sebagai yang kita gunakan di penghitungan. Misal, untuk menyederhanakan, semua GDP di atas tahun 2010 menggunakan tahun dasar harga tahun 2010 katakanlah. Maka, kita menghitung GDP tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15, sampai 2019. Semuanya menggunakan harga di tahun dasar, yaitu harga di tahun 2010. Karena sudah disepakati seperti itu. Mengapa GDP real ini menggunakan tahun dasar, yaitu contohnya 2010, bisa tahun berapapun tergantung kesepakatan. Karena GDP real kan setiap saat harga itu berubah. Harga barang itu berubah, maka sebagai sebagian ekonom itu sangat sulit untuk memprediksi GDP jika harga itu sangat berubah-ubah. Kayak misalnya telur, minggu ini misalnya telur 1 kilo 20.000, minggu depan bisa turun jadi 17.000, minggu depannya lagi turun 15.000, minggu depannya lagi naik jadi 22.000. Nah, jika sebuah harga barang itu berubah-ubah, bagi mereka susah untuk menentukan titik nominal GDP yang benar itu berapa, yang sebetulnya itu berapa, itu susah bagi mereka. Makanya mereka memutuskan untuk menggunakan harga di tahun dasar. Di sini kita memiliki persamaan GDP deflator. GDP deflator itu adalah GDP nominal dibagi GDP real dikalikan 100. Jadi misalnya tadi GDP nominal, jadi GDP nominal 2019 kita sekian gitu ya. Kemudian GDP real tahun 2019 kita sekian, hasilnya dikalikan 100. Nah, itu adalah sisanya, itu merupakan rasio GDP deflator. Katakanlah hasil dari penghitungan ini, hasilnya itu sama dengan 148,2, katakanlah ya. 148,2. Itu berarti rasio kenaikan harga semua barang dan jasa di sebuah perekonomian adalah sebesar 148,2. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ada kita membahas GDP deflator adalah perubahan harga, lalu apa hubungannya dengan this guy, apa hubungannya dengan inflation? Jadi hubungannya GDP deflator dengan inflation itu adalah, if inflation, we're talking about the percentage of an increase of price. Jadi ketika kita membahas inflasi, itu kita membahas persentase kenaikan harga. Harga satu barang, misal barang A, barang B, barang C. Dan kalau inflation total ya semua barang ya. Cuman bedanya apa dengan GDP deflator? Bedanya adalah inflation itu berupa persentase kenaikan harga barang, sedangkan GDP deflator itu adalah rasio deflatornya. Jadi bukan kenaikan harganya, bisa naik, bisa turun, bisa relatively stable. Cuman jika kita membahas dengan formula akan seperti ini. Inflation itu dibentuk dari deflator tahun T, misal deflator tahun 2019, dibagi deflator T-1, yaitu deflator tahun 2018. Karena kalau T time itu 2019, maka T-1 2019 dikurangi 1 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 2018. Hasilnya dikurangi 1, kemudian hasilnya tersebut dikalikan 100%. Nah, di sini ini adalah inflation. Jadi inflation itu adalah persentase dari kenaikan harga dari tahun base year dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Paham ya? That's all for today. Thank you for your attention. See you next week. Have a nice day. Stay healthy, stay safe, and stay at home.